Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Anggise. Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton video ini, silahkan tonton di part 1 terlebih dahulu agar lebih paham. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tentang calculation field di Tableau Prep Builder. Jadi, kali ini adalah part kelima. Dan bagi teman-teman yang ingin connect dengan saya, silahkan connect di media sosial saya. Ada di bawah ini ya teman-teman. Ada Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi apa itu calculation field? Nah, calculation field adalah field yang dibuat dengan menggunakan formula atau ekspresi tertentu dengan Tableau Prep untuk mengolah, memanipulasi, atau menciptakan data baru berdasarkan data yang sudah ada. Nah, calculation field ini memungkinkan pengguna untuk menerapkan logika atau perhitungan langsung pada dataset tanpa harus mengubah sumber datanya. Jadi, field itu adalah kolom. Jadi, kolom yang akan kita buat berdasarkan kolom-kolom yang ada. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ada perbedaan nih antara calculation field dan field biasa. Nah, kalau field biasa itu sumber datanya langsung dari awal data itu. Nah, sedangkan kalau calculation field itu bisa dibuat menggunakan formula atau ekspresi yang kita buat. Dan fungsi utamanya juga beda. Yang pertama itu adalah menyediakan data mentah untuk field biasa. Dan untuk calculation field itu biasanya mengolah atau memanipulasi data. Dan yang ketiga itu, kalau field biasa biasanya statis atau dari sumber data yang ada. Kemudian kalau calculation field itu dinamis, jadi hasilnya itu berubah-ubah sesuai dengan data yang kita inginkan gitu. Dan di sini ada contoh beberapa calculation field, ada yang basic, kemudian ada untuk memanipulasi teks, dan yang ketiga ada untuk memanipulasi tanggal atau date, kemudian ada logical expression atau bisa disebut dengan if, else, case, dan yang lain sebagainya. Jadi biasanya ini juga di Python juga ada, di Excel juga ada gitu, di SQL juga ada. Jadi ekspresi logika ekspresi seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke Tableau Prep-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke Tableau Prep Builder-nya. Langsung saja kita akan menerapkan bagaimana cara membuat calculation field di Tableau Prep Builder. Ini kita gunakan dari data bawaan Tableau ya, yaitu data Superstore. Nah, tinggal kita klik di sini, kemudian teman-teman bisa arahkan kursornya ke Create Calculation Field. Nah, di sini ada ya, Create Calculation Field. Kalau tidak ada, nah, klik titik 3 ini, kemudian di sini ada Create Calculation Field. Tinggal diklik. Nah, untuk field name ini adalah nama kolom yang akan kita buat nanti. Semisal kita akan membuat nama kolom hari. Nah, sekarang misalnya hari Rabu. Ya, kita ketik aja Rabu. Rabu gitu. Lalu kita save di sini. Nah, dia akan muncul hari ini isinya Rabu gitu ya. Kita bisa lihat di sini show data grid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini adalah hari Rabu semua untuk semua datanya. Oke. Kita masuk lagi ke create calculation. Nah, sebenarnya Tableau itu sudah memberikan arahan untuk membuat calculation field ini. Nah, di sini ada referensi. Nah, banyak sekali di sini ada agregat, kemudian analitik, data, logical, number, string, kemudian ada tipe conversion. Dan bila di sini kalian teman-teman ingin membuat if else, ketika aja if, bagaimana cara penggunaan if. Nah, nanti di sebelah kanan ini akan diberikan contohnya. Jadi if itu menggunakan if, kemudian ekspresinya apa, kemudian then. Nah, then-nya itu apa? Ada if else lagi kah, atau langsung else kemudian ditutup dengan and. Oke, coba kita buat calculation field yang baru dengan misalnya ya di sini kita ingin years of sales ini. Nah, semisal kita ingin membuat tahun sekarang dikurangi dengan year of sale, jadi berapa gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, create custom calculate, atau bisa klik di sini. Nah, langsung create calculate. Nah, sini ya. Oke, kita coba beri namanya yaitu durasi. Oke ya, dari tahun sekarang itu adalah 2025 dikurang dengan years of sale. Jadi 2025 ini dikurang dengan kolom yang ini ya. Kita lihat.
Nah, hasilnya berapa? Oke, di sini udah muncul kolomnya durasi, yaitu ketika 2016 ketika 2025 dikurangi 2016 adalah 9. Jadi 9 tahun ya di sini. Oke. Nah, di sini sudah terlihat semua hasilnya. Itu adalah contoh dari penggunaan calculation field. Nah, di sini coba kita akan membuat logical expression. Nah, semisal nanti kita ingin kita akan cari dulu di sini apa yang kita bisa ubah. Oke. Nah, semisal di sini kita mau oke, Bu. Oke, semisal kita ingin membuat huruf simbol dari region ini, maka kita bisa gunakan logical expression. Nah, kita bisa lihat di sini adalah nama filenya adalah simbol. Oke. Kemudian kita geser dulu. Oke, kita geser dulu agar kelihatan ya. Oke, kita create kembali. Nah, di sini ketikkan simbol. Kemudian di bawahnya ini, ketika dia sentral, if region ini adalah sentral, namanya harus sama ya. Sentral. Nah, tolong jadikan atau then, maka, nah, kita buat simbolnya C. Nah, kita menggunakan else if region. Nah, region yang kedua adalah is. Kita maka then adalah E. Kita buat lagi else if region kedua adalah south. South. Kita buat then S. Nah, ini else, yang lainnya selain itu kita buat W. Oke. Lalu kita tutup dengan N. Nah, di sini langsung saja klik apply kemudian save. Kita tunggu. Nah, di sini simbol langsung muncul ya di sebelah kiri. Kita cari di sebelah kiri. Oke, simbol ini akan muncul di sebelah kiri. Nah, ada C, E, S, dan W. Nah, di sini sudah jadi untuk penggunaan logical expression kita. Nah, teman-teman bisa mencoba yang lain, semisalnya price. Nah, price itu ada misalnya dari 10.000 sampai 100.000. Jadi, semisal kalau 10.000 sampai 30.000 itu murah, kemudian 30.000 sampai 70.000 itu sedang, dan kemudian 70 sampai 100 itu mahal. Itu bisa digunakan menggunakan logical expression seperti tadi ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan calculation field di Tableau Prep Builder. Dan teman-teman juga bisa menggunakan dengan kreatif teman-teman masing-masing atau dengan kondisi yang teman-teman inginkan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa follow dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.